Amin, amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangan buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya juga menyapa semua yang nonton dari rumah. Happy Sunday to all of you. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan ajak saudara untuk membuka banyak ayat pada siang hari ini. So, pastikan saudara tidak ketinggalan benang merahnya. Oke? Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya percaya ini adalah kerinduan kita semua. Kita pengen lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi mendatang, ya anak-anak youth di gereja kita, keponakan kita, mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Saya percaya ini adalah kerinduan setiap orang tua. Dan pemazmur sudah catat bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, saya mau bertanya sama saudara, orang berkenan bisa jatuh nggak? Bisa ya? Jadi jangan pernah punya pikiran kalau udah jadi Kristen, ya, kalau udah bertobat nggak bisa kepleset, nggak bisa jatuh, nggak bisa bikin dosa, jangan punya pikiran seperti itu. Oke? Orang yang berkenan bisa jatuh, tapi janji firman Tuhan, dia nggak akan sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Lalu pemazmur menambahkan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi nggak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Justru mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Oke? Nah sekarang pertanyaannya adalah, definisi orang berkenan atau orang benar itu gimana? Karena saya sering di DM sama orang-orang Kristen, suka di teks ya sama orang Kristen. Definisi orang benar adalah semenjak dia bertobat, dia gak pernah bikin dosa lagi. Wah ini ngeri nih. Semenjak dia bertobat, dia gak pernah bikin salah, gak pernah kepleset sama sekali. Nah ini yang menyebabkan saya menemukan banyak sekali orang Kristen punya pandangan seperti itu. Dan waktu mereka kepleset, mereka jadi munafik. Mereka mulai main sandiwara. Mereka mulai jadi aktor dan aktris. Karena mereka punya pikiran seperti itu. Saya nggak bisa jatuh dalam dosa. Ya, saya nggak boleh sama sekali jatuh dalam dosa. Nyatanya kita selalu kepleset. Nyatanya selalu kita commit sin. Kita selalu berbuat dosa. Nah pertanyaannya sekali lagi, definisi orang benar sebenarnya seperti apa? Ya, orang yang berkenan sama Tuhan, ya yang dikenan sama Tuhan itu seperti apa? Nah kita akan lihat apa yang Yesus katakan. Ya, coba kita sekarang buka sama-sama di Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas 6, ayat yang ke-46 sampai 49. Ini judul perikop di atasnya adalah dua macam dasar. Oke, Yesus bilang gini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu,
Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh, dibangun. Akan tapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yesus bilang pengikutnya ada dua macam. Yang pertama, hobinya mendengar dan melakukan. Dan Yesus menyamakan pengikut-pengikut tersebut, mereka seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Oke? Waktu ada banjir, ada angin ribut, ada goncangan, rumah itu tetap kokoh dibangun. Lalu Yesus menambahkan ada pengikut tipe kedua. Hobinya cuma mendengar, melakukan gak pernah. Yesus menyamakan pengikut-pengikut tersebut, mereka seperti orang yang bangun rumah di atas pasir, tanah tanpa dasar. Oke? Dan waktu ada banjir, ada guncangan, ada angin ribut dan lain sebagainya, Yesus jelas mengatakan, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, orang kelihatan aslinya kalau ada tekanan. Betul apa betul? Di kebaktian kita akan lihat muka malaikat semua. Ya, shalom. Baik-baik semua. Tapi orang kelihatan aslinya waktu ada masalah, waktu ada tekanan. Waktu cicilan telat bayar, waktu nggak bisa bayar kredit card, waktu ada masalah di perusahaan, orang akan kelihatan aslinya kayak gimana. Ya. Nah, orang-orang yang punya kebiasaan mendengar saja, oke, ingat ya, dua-duanya rumahnya ada. Tapi kualitas rumah tersebut kelihatan waktu ada banjir dan goncangan. Ada orang Kristen, ya, selama pandemi kemarin, pandemi itu mungkin, ya, saya istilahnya akademi. Waktu pandemi mereka santai-santai aja, tetap sukacita, walaupun pekerjaan mereka amburadul. Tapi saya lihat di Jakarta ada orang Kristen, ya, pelayanan, rajin kebaktian, rumahnya dibuka buat kebaktian. Waktu pandemi pengen bunuh diri tiba-tiba. Merasa hidupnya useless. Ternyata fokus kita nih selama ini mah bangunan dengan apa yang tampak. Ya, penampilan mesti gimana? Ya, mesti terlihat gimana? Orang-orang ngelihat saya mesti gimana? Kita fokusnya itu. Gas dong yang gak ada. Yang ada di gereja 3 jam. Gas, wih keren. Kita fokusnya itu, kita fokusnya sama yang tampak. Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan fokusnya sama yang tidak kelihatan, yaitu bagian dasar. Itu fokusnya Tuhan Yesus. Mendengar dan melakukan, itu seperti dasarnya batu orang itu. Waktu ada goncangan, dia biasa melakukan firman Tuhan. Makanya dia gak gampang digoncangkan. Nah, banyak orang Kristen suka bertanya sama saya, Pak, saya melakukan itu seringkali terpaksa, bukan kebiasaan. Nah ini dia. Saya susah menjadikan firman Tuhan tuh kayak, melakukan tuh kayak kebiasaan, kayak habit. Saya susah. Nah, di antara mendengar dan melakukan ada yang miss seringkali orang Kristen. Namanya adalah merenungkan firman Tuhan. Tuhan perintahin ciptaannya di Alkitab cuma 3 kali. Yang pertama Ulangan 6 ayat 5. Tuhan perintahkan ayah-ayah Israel untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan ayah-ayah Israel ini disuruh ngajarin anak-anak mereka waktu mereka lagi tidur, lagi duduk, lagi jalan, lagi traveling, lagi ngapain? Ajarin itu firman Tuhan ke anak-anak. Nah, ini perintah Tuhan yang pertama. Perintah Tuhan yang kedua, Yohanes 15, perintah untuk saling mengasihi. Dan perintah yang ketiga adalah waktu Yesus mau terangkat ke surga. Perintah untuk memberitakan Injil. Oke? Nah, perintah yang pertama, saudara boleh catat, ya, di Matius 22 ayat 37,
Ternyata diedit sama Yesus. Boleh multimedia kalau mau ditampilin. Diedit sama Yesus. Kata kekuatan diganti dengan akal budi. Kasihlah Tuhan Allahmu. Yesus lagi ditanya nih. Sama orang-orang Farisi, sama ahli Taurat, sama orang-orang Saduki. Ingat ya saudara, orang kalau bertanya ada dua. Yang pertama pengen pinter, pengen belajar. Yang kedua pengen menjatuhkan yang ditanya. Nah orang Farisi kalau bertanya, pengen menjatuhkan Yesus, pengen mencobai Yesus. Jadi mereka tanya, Guru, dari 10 hukum Taurat yang paling penting yang mana? Dijawab sama Yesus, di ayat 37 Yesus bilang gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ternyata perintah pertamanya Tuhan diedit sama Tuhan Yesus. Mungkin saudara ada yang bertanya, kok diedit? Itu terserah Tuhan. Itu namanya hak prerogatifnya Tuhan. Itu sama kayak di Indonesia, presiden keluarin keputusan, presiden mau batalin atau mau diedit, itu hak prerogatif. Nah sama, Tuhan yang keluarin itu perintah, tiba-tiba diedit sama Tuhan Yesus. Apa yang diedit? Kata kekuatan diganti dengan akal budi. Kenapa kekuatan? Kenapa enggak hati dan jiwa? Waktu saya renungin, saya baca, saya belajar, ternyata Tuhan Yesus enggak pengen lihat saudara dan saya sayang sama dia pakai kekuatan sendiri. Karena saya sering coba, dari saya kecil, sayang sama Tuhan pakai kekuatan sendiri, yang ada saya gagal. Pernah ngalamin? Coba pakai kekuatan sendiri, gagal. Yesus gak mau, kekuatan biar dari dia, yang ada di dalam kita. Itu yang dibilang dengan Roh Kudus. Ya, dia akan nuntun, dia akan kasih kekuatan buat saudara dan saya. Makanya kekuatan diganti, akal budi. Nah, saya paling senang sama terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Akal budi. Bahasa Inggrisnya our minds. Bahasa kedokterannya prefrontal cortex. Bahasa Indonesia paling keren, akal budi. Nah, saudara mesti tahu otak manusia tuh ada 2, kiri dan kanan. Kiri isinya adalah yang berat-berat, untung rugi, matematika, aturan-aturan, hafalan-hafalan, itu otak kiri. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Nanti aja ngacaknya di rumah. Otak kanan manusia, ya, isinya adalah musik, kesenian, makan, minum, jatuh cinta, itu otak kanan. Makanya otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kiri. Gila tuh babi guling enak banget gitu. Ya, menuju ke kiri. Nah, Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya itu kuatnya luar biasa. Bangsa Yahudi. Banyak buku menyatakan orang Yahudi tidur aja ngitung. Makanya Yesus paling sering pakai istilah makanan. Orang Yahudi lagi bingung lihat Yesus, siapa nih orang? Otak kiri kan, siapa nih orang? Yesus jawabnya dengan santai, akulah roti hidup. Dengar roti, pindah kanan langsung. Akulah air hidup. Saudara pernah punya foto Yesus lagi ngajar 12 muridnya di kelas? Ada? Kalau ada yang punya fotonya tolong fotoin terus DM ke saya. Yang ada di rumah kita foto Yesus makan sama 12 murid. Betul? Kita semua punya fotonya. Semua punya lukisannya. Ya. Yesus lagi makan. Nah, itu dia. Dia kalau ngajarin sambil makan, ya, naik perahu di danau, di bawah pohon, itu Yesus. Karena waktu otak kanan lagi berfungsi, otak kiri ini rada tumpul. Makanya deal-deal bisnis besar terjadi di meja makan, bukan di ruang meeting. Di ruang meeting alot, adendum terus kontraknya. Tapi waktu udah muffin keluar, kopi keluar, tanda tangan langsung. Yang masih single, kalau menyatakan cinta jangan pernah di atas angkot. Susi, saya suka sama kamu. Oh, pasti ditolak 100%. Ajak ke restoran, ajak. Waktu itu steak dagingnya udah masuk, 3 hap, otak kanan bekerja, baru nyatain, Susi, saya suka sama kamu. Oh, 100% diterima.
Learn from the master. Master class ini ya. Ajak makan. Makanya Yesus cara pemuritannya kayak begitu. Ya. Nah, otak kiri kita ini yang disebut dengan akal. Otak kiri. Binatang punya akal. Makanya binatang bisa diajarin dan jadi pinter. Anjing bisa diajarin, dolphin bisa diajarin, singa laut bisa. Karena mereka punya akal. Ya. Nah, yang binatang gak punya adalah budi. Budi ada di otak kanan. Ya, ternyata budi bukan cuma di buku bahasa Indonesia. Budi ada di otak kanan. Oke? Nah, orang Kristen, kita boleh hafal ayat, tahu ayat, ngerti ayat, masuk otak kiri kan? Masalah kita adalah kita nggak pernah renungin. Karena merenungkan firman Tuhan itu pakai budi, otak kanan. Ingat, iblis punya banyak bahan perenungan. Iblis. Dan satu-satunya akses iblis ke saudara dan saya adalah pikiran kita. Roh kita dia nggak bisa apa-apain karena udah milik Tuhan Yesus. Tapi pikiran kita, iblis bisa masuk. Nah itu, iblis masuk kasih bahan perenungan. Tahu si ayat, hafal si ayat, tahu si yang benar. Tapi yang kita renungin adalah suami orang. Bini orang. Khawatir. Sakit hati. Itu yang kita renungin. Hah? Kok belaga lupa? Ini yang kita renungin. Iblis mendakwa saudara dan saya siang dan malam, kata Wahyu 12. Siang dan malam dia taburin bahan perenungan. Dan kita entertain. Tahu ayat, hafal ayat, tapi gak pernah direnungin tuh ayat. Yang kita renungin khawatir, mau bales dendam, itu yang kita renungin. Makanya waktu melakukan firman Tuhan, terpaksa. Pakai kekuatan sendiri, dan selalu gagal. Coba, makanya Raja Daud dia tahu banget. Dia buka kitab Mazmur dengan kalimat apa? Renungkanlah firman Tuhan. Seminggu sekali. Siang dan malam. Direnungin dong. Ya, iya saya sakit hati, tapi saya merenungkan. Saya mau ngampunin dia Tuhan. Gimana caranya? Saya kasih saya kekuatan. Gitu dong jadi orang Kristen. Renungin Tuhan, saya mau sabar. Biasain exercise. Sebelum exercise direnungin dulu. Sama kayak atlet. Atlet sebelum bertanding, mereka kepalanya isinya sama perenungan. Sama kalah kemarin, kalah tahun lalu, kalah 4 tahun lalu. Mereka belajar. Nah orang Kristen kenapa nggak gitu? Ya, biasakan merenungkan firman Tuhan. Nanti lihat, waktu merema, kita melakukan firman Tuhan itu udah enak banget. Jadi habit, gak terpaksa melakukan firman Tuhan. Dan disitulah kita bisa memuliakan Tuhan. Tuhan, ya ini bukan karena saya, tapi semua karena roh-Mu yang menguasai saya. Ingat ya saudara, lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara. Karena gereja hari ini lagi diserang sama roh bioskop. Tahu bioskop? Bioskop prinsipnya adalah filmnya bagus, penuh. Filmnya jelek, kosong. Dan gereja kayak begitu. Banyak orang Kristen begitu. Datang ke gereja bukan nyari Tuhan, tapi karena pembicara. Dan saya mau yakinkan saudara, lawatan Tuhan bukan karena pembicara. Ada buktinya. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Karena apa? Penduduk Nazaret gerasa gerusu kan. Ini anaknya tetangga kita kan, Ucup sama Maria. Udah gondrong loh sekarang, kok khotbah-khotbahin kita? Mereka gak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Gak terjadi apa-apa. Yesus loh pembicaranya. Bandingkan dengan di perjanjian lama. Ada seorang pembicara datang ke sebuah kota. Tidak naik Garuda, tidak naik Alphard.
Dia datang ke kota itu, dimuntain dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Pastor Yunus. Khotbahnya, kalau saudara baca, melanggar ilmu homiletika. Homiletika itu ilmu berkhotbah. Melanggar, dia langgar semuanya. Khotbahnya biasa aja, tapi anehnya, satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Karena penduduk Niniwe ternyata mereka mau melakukan apa yang selama itu mereka sudah dengar. Jadi ternyata lawatan Tuhan bukan karena pembicara kan? Lawatan Tuhan terjadi kalau saudara dan saya mengambil keputusan, Tuhan saya mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Ulangan 28, berkat Tuhan sampai ke saudara. Kalau saudara ngambil keputusan, mendengar dan melakukan. Dasar kehidupan kita akan kokoh, rumah kita akan kokoh dibangun. Kalau kita punya kebiasaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebelum melakukan, ngapain dulu? Direnungin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Nah, saya akan kasih lihat sebuah cerita tentang 2 orang. Satu cuman mendengar tanpa melakukan. Satu lagi mendengar dan melakukan. Dan kita lihat apa yang terjadi sama 2 orang ini. Ya, yuk buka Lukas 23. Ayatnya yang ke-25. Lukas 23. Ayatnya yang ke-25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ayat ini berbicara tentang seorang yang namanya Pilatus. Saya mau tanya sama saudara. Pilatus tahu nggak Yesus nggak ada salahnya? Coba jawab. Tahu. Pilatus tahu yang benar nggak? Coba jawab. Tahu. Tapi ayat ini kasih konfirmasi. Pilatus menyerahkan Yesus untuk diperlakukan semau-maunya. Dan orang Kristen yang kayak Pilatus sampai hari ini banyak. Di GSJS Pakuan gak ada. Kita tahu yang benar. Kita tahu kebenaran. Kita tahu ayat itu. Tapi sehari-hari kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Firman yang enak buat saya akan lakuin. Yang gak enak buat saya gak mau lakuin. Akhirnya kita gak pernah jadi dewasa. Kita jadi orang Kristen yang dicekokin terus. Musi susu terus. Gak pernah strong meat, makanan keras. Karena kita cuma mau melakukan yang mengenakan buat saya. Nah itu namanya orang Kristen yang memperlakukan Yesus semau-maunya dia aja. Seenak-enaknya dia aja. Lanjut ayat 26. Kita lihat ada orang lain muncul. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon. Dari mana saudara? Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat ini berbicara tentang Simon dari Kirene. Coba kita kelas geografi sebentar ya. Kirene ada di sebuah negara yang namanya Libya. Dan Libya ada di benua Afrika. Geografi dapat berapa dulu semua? Libya ada di benua Afrika. Posisinya persis di sebelahnya Mesir. Afrika bagian utara. Peristiwa penyalipan Yesus terjadi di kota Yerusalem. Negaranya Israel. Benuanya Asia. Gini, orang zaman dulu kalau bisa traveling ya antar benua, antar negara, orang ini udah masuk hitungan orang kaya raya. Dan banyak buku mencatat bahwa Simon ini setengah-setengah. Half Jewish, half African. Setengah-setengah.
Karena Yahudi dari dulu memang terpencar kemana-mana. Oke? Nah, tapi intinya dia bisa ada di Yerusalem. Dia ini orang kaya, nggak sembarangan. Pasti dia punya posisi di Kirene. Dan pertanyaannya, dia ngapain ke Yerusalem? Dia pengen lihat perayaan Paskah as a tourist. Dia pengen jadi turis, jalan-jalan, lihat perayaan Paskah. Karena perayaan Paskah dari perjanjian lama sampai hari ini selalu seru. Hari ini seru kan? Cari telur, dihias-hias telurnya. Seru kalau Easter. Nah, Simon dari Kirene, dia pengen lihat Easter celebration. Oke? Nah, waktu lagi jadi turis, ya mungkin dia selfie-selfie. Dia IG live, guys, Yerusalem guys. Hah? Keren loh guys, gitu. Dia lagi gitu-gitu, tiba-tiba disamperin sama tentara Romawi. Tolong angkat kayu salib. Hah? Kira-kira gimana ya kalau saudara yang digituin? Saudara di Bali, tiba-tiba didatengin Brimob. Lagi liburan nih. Ya, didatengin Brimob. Tolong ikut kami ke LP Kerobokan sebentar. Bantuin orang yang kami akan eksekusi. Saudara kira-kira gimana? Hah? Pak, saya ada jadwal ke Gusto, Pak. Saya udah janjian ke Menegan, ntar Jimbaran. Gak bisa. Kita semua gak mau diusik liburan kita. Liburan kok. Ganggu-ganggu. Kita gak mau liburan kita diganggu. Tapi yang unbelievable. Tidak ada ayat, satupun ayat yang menyatakan Simon keberatan. Gak ada. Dia angkat itu salib. Dia tahu salib adalah hukuman yang paling merendahkan seseorang. Salib itu hukuman yang memalukan. Dia angkat loh. Gak ada alasan-alasan ini itu gak ada. Tipe kayak Simon banyak di GSJS Pakuan. Simon adalah tipe mau diperlakukan Yesus semau-maunya Yesus. Tuhan ngomong apa, saya akan buat. Walaupun menyakitkan, saya akan buat. Saya akan ampunin itu orang. Walaupun menyakitkan saya akan ampunin dia. Saya mau jadi orang yang sabar, walaupun itu menyakitkan. Ya, orang Jakarta bilang, bukan gue banget. Sabar tuh gak gue banget. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya mau sabar. Simon mau diperlakukan Yesus, semau-maunya Yesus. Pilihlah jadi orang seperti Simon. Kalau saudara baca waktu Yesus melakukan mujizat, ya, kabar soal Yesus itu tersiar di seluruh Asia Kecil dan Afrika bagian utara. Saya percaya Simon selama di Kirene dia udah dengar ada berita. Ada orang gondrong, bangkitin orang mati, sembuhin orang sakit, jalan di atas air, dan lain sebagainya. Dia udah dengar. Dan waktu dia papasan sama Yesus, dia memutuskan ini dia. Saya mau melakukan apa yang saya sudah dengar. Kita akan lihat apa yang terjadi sama dua orang ini. Pilatus namanya gak muncul lagi di Alkitab. Enggak. Tapi kalau saudara rajin baca, kayaknya muka-muka saudara gak rajin baca kayaknya. Kalau saudara rajin baca, ya, Pilatus itu akhir karirnya dia ketangkep karena korupsi. Dan akibat korupsi, Pilatus dipenggal kepalanya. Mengenaskan akhir hidupnya Pilatus. Akhir karirnya memalukan. Oke? Hopefully sebelum dia dipenggal atau apa, dia minta ampun sama Tuhan Yesus. Karena Pilatus tahu yang benar. Nah kita akan lihat apa kata Alkitab soal Simon dari Kirene. Gak banyak Alkitab catat, cuman banyak buktinya. Oke? Nah kita buka sama-sama Markus 15 ayat yang ke-21. Markus 15 ayatnya yang ke-21. Ya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan siapa saudara?
Rufus yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oh, ternyata Simon dari Kirene punya 2 anak. Ternyata he is a family man. Ya, punya istri sama 2 anak. Namanya Alexander dan Rufus. Dan saudara tolong ingat baik-baik, Injil Markus adalah Injil yang spesial ditulis buat gereja di Roma. Jadi Markus abis tulis ini, dia nggak kasih ke jemaat Yerusalem, enggak. Dia ke Lion Parcel, dia kirim ke Roma. Ya, karena sekali lagi Injil Markus adalah Injil yang spesifik ditulis untuk gereja di Roma. Sekarang buka sama-sama Roma 16 ayat 13, coba lihat. Roma 16. Roma 16 ayatnya yang ke-13. Salam kepada siapa saudara? Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Oh, ternyata Tuhan gak tinggal diem. Keluarganya Simon dari Kirene, ternyata ini di-expand. Mengalami ekspansi dari Kirene sampai tiba-tiba mereka pindah di Roma. Nah, kita lagi celebrate Pentakosta kan saudara. Kalau saudara baca Kisah Rasul 2, itu orang-orang bukan muridnya Yesus. Bukan muridnya Yesus aja ya. Tapi dibilang di Kisah Para Rasul 2, ada orang-orang dari Libya, dari Kirene. Nah, banyak buku mencatat keluarganya Simon ada di situ. Dan habis mereka terima Roh Kudus, terima kuasa, fokus mereka bukan bahasa roh, bukan. Fokus mereka adalah mereka mulai ekspansi. Good news. Good news expansion. Mereka mulai kemana-mana. Antioquia, Cyprus. Baca Kisah Para Rasul. Mereka mulai kemana-mana. Akibat ada Roh Kudus yang nuntun mereka. Roh kebenaran yang nuntun mereka. Ingat, menangin orang bukan pakai bahasa roh. Ada orang datang ke saudara, sendal lama. Oh, kabur orangnya. Orang gila nih gitu. Hah? Menangin orang lain pakai good news. Dan itu Roh Kudus yang akan mimpin kita. Jadi jangan takut. Karena Roh Kudus, ya bukan penghibur aja, bukan penolong. Dia roh kebenaran. Dia mimpin saudara dan orang-orang yang kita temui kepada segala kebenaran. Firman Tuhan kita bisa ngerti kalau kita andelin Roh Kudus. Ya, karena dia roh yang memimpin kepada segala kebenaran. Nah, ternyata keluarganya Simon ini mengalami ekspansi. Kalau saudara nanti ke Roma, Italia, amin saudara? Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat ya. Kalau saudara ke sana itu peninggalan otentik keluarganya Simon masih ada. Roma, Italia. Dan keluarga ini terlibat melayani Tuhan. Bisnis mereka diekspansi. Tapi yang paling penting mereka terlibat dalam pertobatan orang-orang di Roma, Italia. Bayangin. Sampai Rasul Paulus bilang, salam buat Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Salam kepada mamanya, udah kayak mama saya sendiri. Kira-kira gitu kalau bahasa sehari-hari. Saya percaya ini kerinduan saudara. Saudara pasti pengen lihat anak saudara, cucu saudara, jadi orang pilihan dalam Tuhan. Hah? Gak ada tuh muka-muka saya perhatiin. Yang pengen lihat anak kita jadi orang pilihan Densus 88. Ada. Orang pilihan KPK paling dicari, nggak ada. Kita nggak pengen anak-anak kita begitu. Kita pengen anak-anak kita apapun profesi mereka adalah orang pilihan dalam Tuhan. Ingat pemazmur tadi? Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, nggak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat ada orang benar ditinggalkan. Atau sampai minta-minta roti. Justru anak cucu mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada.
Dan catatannya pemazmur ini terjadi buat keluarganya Simon. Dan akan terjadi buat keluarga saudara. Intinya, kalau jatuh dalam dosa, jangan main sandiwara. Orang berkenan bisa jatuh kan? Tapi waktu jatuh gedebuk begitu, jangan main sandiwara. Putuskan untuk melakukan firman Tuhan. Jatuh, jangan lakuin yang lain. Jangan main sandiwara, jangan curang, jangan munafik. Tapi waktu jatuh, putuskan melakukan firman Tuhan. Jangan melakukan yang lain. Saudara akan dikenan sama Tuhan. Saudara akan masuk hitungan orang yang berkenan di mata Tuhan. Karena kita selalu mau berusaha melakukan. Sebelum melakukan, ngapain dulu? Renungin firman Tuhan. Ayat terakhir, benar terakhir. Ulangan 32, ayat yang ke-11. Ulangan 32 ayat 11 dan 12 bagian pertamanya saja. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12 bagian depannya aja. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Saya pertama kali baca ayat ini kan nyanyian Musa ya. Jadi orang Israel baru seberangin laut yang dibelah. Ya, mereka sampai, Musa mulai nyanyi. Saya nggak pernah tahu Musa tuh vokalis ternyata. Ya, waktu dia nyanyi, tiba-tiba salah satu bagian liriknya tuh ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi. Saya nggak ngerti waktu baca pertama kali. Apa maksudnya? Sampai satu hari, ya, kalau lampu dimatikan menandakan khotbah akan selesai. Percayalah. Percayalah. Nah, saya nggak ngerti pertama kali ayat ini. Sampai saya terima DVD keluaran Discovery Channel. Tentang burung Raja Wali. Waktu saya nonton ternyata saya bengong. Ayat ini 100% akurat. Jadi ternyata Raja Wali, kalau anak-anaknya mau lahir, ini telur-telurnya dibawa ke tebing yang tinggi mamanya. Dan mamanya akan set up sarang buat kelahiran anaknya. Diameternya gede. Dan sarang Raja Wali terdiri dari 3 layer. Yang pertama duri-duri. Yang kedua daun-daun dari pepohonan. Yang ketiga adalah bulu-bulu dari sayap mamanya. Ditaruh di situ telur-telurnya. Waktu sarangnya udah jadi. Itu nggak ada makhluk yang berani ganggu. Lihat emaknya aja udah males. Emaknya sangar banget loh, gila. Hah? Gak ada yang berani. Manusia neliti pakai tele dari jauh. Manusia. Nah akhirnya satu hari menetas nih telur-telur. Lahirlah bayi-bayi Raja Wali. Mirip sama ayam. Mirip. Ya, ini bayi-bayi Raja Wali, hidupnya nyaman, comfort zone. Ya, mereka kalau siang, menurut penelitian mereka tidak akan kepanasan, malam gak akan kedinginan. Karena layer-layer itu tadi. Ya, nangis sedikit minuman datang, nangis sedikit makanan datang, diurus sama mamanya. Ya, sampai satu hari mereka makin gede, mulai kayak mamanya. Tapi kerjanya cuma bobo. Ya, mamanya waktu merasa sudah waktunya. Mamanya mulai goyang bangkitkan isi sarangnya. Digoyangin mamanya. Anak-anak pikir mereka dinina boboin, makin tidur semua. Goyangin. Apa yang terjadi? Bulu-bulu mulai berjatuhan semua. Goyangin terus mamanya. Daun-daun berjatuhan semua. Tinggal apa? Duri. Waktu tinggal duri, mamanya stop goyangin. Dan anak-anak di rumah mulai gak nyaman hidupnya. Kemana aja ketusuk maduri. Lalu si bungsu mulai ngomong gini, Kak, gak enak sekarang di rumah, kita keluar aja. Wih, bungsu berandalan. Saya bungsu soalnya. Terus kakak-kakaknya mau denger lagi. Hah? Cabut aja, gak enak di rumah. No fun at all in the house. Keluar. Mereka gak sadar, mereka ada di tebing yang tinggi banget.
Mereka nggak sadar. Waktu mereka keluar, pertanyaan saya, udah pada bisa terbang belum? Mereka keluar, jatuh semua ke bawah. Dan waktu lagi jatuh, persis Alkitab bilang, mamanya melayang-layang di atas anak-anaknya. Anak-anak lagi jatuh. Mamanya mencelok sana, mencelok sini, kayak nggak peduli. Kalau zaman sekarang anak lagi sakit, mama nongkrong di mall, kira-kira kayak gitu. Mamanya kayak nggak peduli. Itu kalau anak-anaknya bisa teriak, mungkin anak-anaknya teriak, mama jahat. Banyak kan nonton film gue nih. Dan waktu anak-anaknya udah pasrah, kak kita mati kak, kayaknya semua mati kita. Mereka udah pelukan, mamanya ngambil keputusan jemput mereka. Ya, mamanya nukik ke bawah, sayapnya ditutup. Sayapnya nggak dibuka. Akibat sayapnya ditutup, kecepatan mamanya melebihi anak-anaknya. Itu perbedaannya udah kayak F1 sama bajai. Cepet banget mamanya. Ya, sampai di bawah, persis Alkitab catat. Dibuka baru sayapnya. Dia buka kepaknya, ditampung seekor demi seekor. Dijemput anak-anaknya semua. Gak ada yang terlambat. Right on time. Baru dibawa terbang. Raja Wali ngajarin anak-anaknya terbang kayak begitu. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Pemazmur tadi bilang, aku jatuh, tapi gak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Seringkali Tuhan gak pengen saudara dan saya ada di comfort zone. Enggak. Dia pengen lihat, ya, walaupun dijatuhin, kita masih melakukan firman-Nya apa enggak? Dijatuhin kayak sengaja, kayak didiemin. Makanya kita sering ngomong gitu kan, Tuhan, kok Tuhan diem aja sih? Saya udah gini loh Tuhan, kayak didiemin kan? Ingat, di mana-mana kalau lagi ujian, dosennya diem. Pernah ketemu? Lagi ujian, dosennya nyanyi-nyanyi, wah gitu, nggak ada. Semua dosen diem. Di Alkitab lebih ngeri, lagi badai, dosennya bobok. Itu lebih ngeri. Tapi jangan khawatir. Waktu saudara pasrah, mungkin saudara lagi mikir, kayaknya udah gak ada jalan keluar. Jangan khawatir. Tuhan gak pernah terlambat dan gak pernah terlalu cepat. Dia akan jemput saudara on time. On time. Raja Wali itu adalah gambaran Tuhan tentang saudara dan saya. Raja Wali. Makanya jangan kayak ayam. Karena mirip waktu lagi bayi. Raja Wali, dia punya musuh namanya burung Andes. Kalau sayapnya dibuka, ngelebihin tangan saya kalau lagi begini. Sayapnya lebih gede. Kalau Raja Wali kecakar, dia akan terbang ke arah matahari. Sumber terang. Karena burung-burung lain itu nggak bisa ngelihat matahari, rabun semua. Cuman Raja Wali yang bisa lihat matahari. Matanya kuat. Badai, semua burung turun ke pohon. Raja Wali doang yang terbang. Dan kalau Raja Wali udah mau mati, dia akan naik ke tempat kelahirannya. Dan dia akan lihat matahari. Sampai tiba hari kematiannya. Plek, dia mati di tebing yang tinggi. Wih, heroik banget loh. Dari cara terbang, cara dia hidup, cara dia berantem, ya, cara dia menghindari bahaya. Heroik Raja Wali. Dia lari ke sumber terang. Sampai mau mati, dia ada di depannya sumber terang itu, matahari. Beda sama ayam. Ayam matinya dipotong-potong. Mengenaskan. Dada dan pahanya jadi dua. Dada mentok sama dada tulang. Paha atas, paha bawah. Ngeri. Mengenaskan matinya. Dan ayam karirnya ketebak. Kalau nggak ke Nyonya Suharti, KFC. That's it. Ketebak. Raja Wali dari Kirene bisa ada di Roma, itu Raja Wali. Gak ketebak. Tiba-tiba Tuhan bawa kemana, kita wow, kita bisa begitu. Itulah Raja Wali. Putuskan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Amin, saudara. Apapun yang terjadi, whatever happens, putuskan untuk Tuhan, saya mau melakukan firman. Dan biasakan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya anak cucu saudara semuanya akan jadi orang pilihan dalam Tuhan. God bless you all.